Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Despal, dari Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB. Kali ini saya akan membagi tips cara membuat dan mengelola ujian online menggunakan LMS. Pertama-tama kita buka LMS-nya, kemudian login. Nanti kalau misalnya kita sudah memiliki mata kuliah, nanti pada dashboard akan muncul nih seperti ini, semua mata kuliah saya online sudah ada di sini. Kemudian kita pilih salah satu mata kuliah yang ingin kita buat ujian ujian online-nya. Misalnya di sini ada mata kuliah saya nutrisi ternak perah. Pertama kita turn on editingnya supaya kita bisa merubah-rubah. Karena ini akan ada UAS, maka saya tempatkan di paling akhir saja. Nah, di final exam di sini sudah ada ujian dari tahun sebelumnya, maka saya akan coba membuat ujian baru untuk semester ini. Kita menggunakan art and activity and resource, kita pilih quiz, art quiz. Kita tulis di sini UAS MKNT pada 2019-2020. Silakan bekerja dengan jujur dan hati-hati dan teliti sering. Kemudian kita tampilkan agar mahasiswa membaca. Kita beri waktu Anda 120 menit untuk menyelesaikan ujian ini. Kita centang deskripsinya agar mahasiswa bisa membaca. Kemudian waktu kita set, misalnya ujian ini Juni tanggal 1 mulai pukul 7.00, kemudian selesai pukul 10.00. Di sini diberi waktu 3 jam, tetapi sebenarnya masing-masing mahasiswa hanya boleh mengerjakan dalam 120 menit. Hal ini untuk mengantisipasi kalau ada mahasiswa yang sulit login, sehingga kalau dia misalnya memulai jam 7.15, maka dia akan selesai 9.15. Kalau dia 7.30 akan selesai 9.30, begitu. Kemudian attempt-nya hanya satu, tidak perlu ada grace period. Untuk mengirimnya langsung otomatis nanti akan terkirim pada saat waktu habis. Kemudian grade, attempt-nya hanya 1 kali. Kita beri misalnya grade untuk lulus misalnya 60. Kalau tidak apa-apa, tidak diberi. Kemudian layout-nya kita ingin setiap pertanyaan itu dalam 1 lembar. Kemudian behavior-nya kita ingin menshuffle atau mengacak di pertanyaan. Misalnya pertanyaan 1 itu A, B, C, D itu berbeda antar mahasiswa. Jadi pertanyaan 2 juga A, B, C, D-nya berbeda antar mahasiswa. Kemudian kita ingin memberikan review bagaimana feedback yang harus diterima mahasiswa. Apakah langsung setelah dia mengerjakan, kemudian apakah saat dia mengerjakan misalnya selesai 1 kita langsung oh benar selesai ini, atau ini setelah dia submit, atau ini setelah dia submit tetapi kuis masih berlangsung, sedangkan ini adalah setelah kuis selesai seluruhnya, artinya dari seluruh kelas itu sudah selesai. Jadi ini kalau dalam contoh tadi misalnya setelah jam 10, maka mahasiswa akan mendapatkan nilainya. Kita tinggal centang kapan kita mau. Nah, untuk ujian akhir saya menyarankan kalau sudah close, nanti kita akan
Oke, setelah dia ujian dia boleh tahu nilainya berapa, tetapi feedback right answer-nya belum, karena ada berpeluang dia masih berkomunikasi dengan mahasiswa yang lain yang belum selesai. Tapi nanti setelah close maka kita akan berikan seluruhnya. Kemudian apakah appearance-nya ini untuk desimal, kemudian ini kita kasih password agar tidak semua bisa mengikuti. Entepera 2020 misalnya. Kita cek dulu apakah sudah benar. Oke. Opera feedback misalnya, terima kasih sudah menyelesaikan dengan baik. Kalau misalnya dia di boundary atau kurang, semoga ujian lainnya dapat membantu nilai kelulusan MK ini. Kemudian command modul setting, oke. Restriksi akses, kalau kita ingin membatasi anak mahasiswa misalnya setelah menyelesaikan sesuatu, maka kita bisa batasi di sini. Misalnya setelah menyelesaikan keseluruhan bab dari mata kuliah online ini, atau maka kita bisa menambahkan restriction and completion di sini. Tapi kalau tidak, kita langsung save and return. Kita sudah membuat ujian. Di sini masih tanggalnya Juni, tanggal 1 Juni. Save and return, berarti kita sudah membuat ujian, tetapi ujian ini masih kosong, belum ada soalnya. Maka sekarang kita klik. Nah, nanti di sini ada edit quiz. Edit quiz, kita bisa tambahkan soal di sini. Bisa dari kita bikin baru atau kita ambil dari bank soal. Misalnya ini saya ambil dari bank soal, saya ambil saja acak beberapa pertanyaan BE, ABCD, saya ambil juga yang esai misalnya. Saya ambil lagi yang BS, misalnya acak saja ini saya ambil. Oke, add question. Maka sekarang saya memiliki ada 9 soal. Kalau mau menambah lagi, add, misalnya nambah baru, tinggal kita ketik di sini. Misalnya kita soal nomor 10. Misalnya kejadian negatif energi balance sering terjadi pada sapi berat ketika periode kali salah pertengahan batasi saya juga akhir laktasi, salah juga, yang benar adalah awal laktasi. Maka kita beri nilai 100%. Sini sudah ada soal tambahan seperti ini. Sekarang kalau kita mau buat lagi misalnya benar salah, ini kita tinggal misalnya buat nomor 11. Sekarang kita tinggal ketik misalnya kurva laktasi kambing dan sapi berat memiliki pola yang sama. Jawaban yang benar adalah benar. Kemudian demikian, kita sudah punya soal.
Kita juga bisa membuat soal esai. Di sini misalnya saya tambahkan esai soal nomor 12. Coba gambarkan kurva Laplace satu patah beserta time sekuennya. Silakan digambar di kertas dan di attach ke soal ini. Nanti kita berikan mahasiswa untuk memperbolehkan untuk mengattach. Save change. Oke. Kemudian kita bisa juga membuat jenis soal lainnya bermacam-macam, bisa matching, di sini bisa short answer, numerical, hitungan juga bisa, dan macam-macam. Bapak Ibu bisa bereksperimen. Oke, nah sekarang bagaimana caranya mengisi data bank? Nah, di sini kita sudah punya UAS ini. Nah, UAS ini kita bisa mengimpor data banknya. Ini data banknya masih kosong. Saya mau impor dari apa? Ini bentuknya macam-macam. Baiklah, pertama-tama kita siapkan soal dalam Word. Formatnya begini, Bapak Ibu, soal, kemudian huruf besar, kemudian masing-masing satu baris, A, B, C, D, tidak boleh ke kanan, kemudian jawaban dengan huruf besar juga seperti ini. Kita susun, ini sudah ada soal sekian banyak. Ini soal contohnya. Maka setelah ini file save as, kita save ke dalam bentuk plain text. Nanti kita ganti nama MC latihan. Bentuknya, formatnya DOS ya Bapak Ibu. Kemudian yang true false juga begitu, file save as, ujian TF latihan, lagi sama, file save as ke plain text MS-DOS. Oke. Ada peringatan apa tadi? Nanti kita cek. Kemudian setelah itu kita insertkan, kalau icon format ini untuk multiple choice. Kalau kita klik, ini ada multiple choice. Jadi tadi ada multiple choice soal saya, maka di sini ujian. Ini ada multiple choice latihan. Import. Ini continue, ada 35 soal. Maka di dalam UAS ini sudah di data banknya ada ada soal 35 soal. Oke. Kemudian kita impor lagi yang tadi true false. Bentuknya GIF format,
Ini multiple choice, true false, short answer, bisa di sini true give. Kemudian kita pilih tadi true false latihan. Oke, import. Nah, di sini sudah ada soal di dalam databank dari UAS saya. Nah, sekarang saya tinggal memilih tadi di UAS ini, saya mau ambil dari edit setting. Kita mau edit quiz dulu. Edit quiz. Nah, ini kita mau tambahkan lagi soalnya. Add question from databank. Tapi pilih databanknya tadi yang ini ya. Nah, ini bisa kita masukkan semuanya. Setelah semuanya kita masukkan, maka kita add selected. Nah, sekarang kita sudah punya banyak soal di sini. Ada 74 soal. Bapak Ibu tidak peduli berapa banyak pun soal, karena nanti komputer akan menghitung ke 100. Hanya yang kita perlu adalah proporsi dari nilai, apakah misalnya BS sama nilainya dengan esai, apakah BS sama dengan multiple choice. Misalnya kalau ini multiple choice, ini misalnya kita kasih 1,5 gitu. Misalnya semua multiple choice kita kasih 1,5, esai ini nilainya misalnya 5. Nanti komputer akan menghitung sendiri untuk dibulatkan ke 100. Ini esai juga, ini 5 misalnya seperti itu. Kalau sudah selesai, ini kita save. Ini kita shuffle, jadi setiap mahasiswa beda nomor satunya. Save. Kalau sudah selesai, kita bisa preview kuis tersebut untuk menguji apakah sudah benar atau belum. Ini kita masukkan tadi PNT Pera 2020. Nah, ini kita bisa kerjakan, bisa asal saja. Yang penting untuk menguji apakah sistem berfungsi dengan baik. Ini dan seterusnya. Sampai nanti terakhir. Finish attempt. Nah, nanti ini ada informasinya tidak dijawab, dan sebagainya. Kalau sudah submit, finish. Nanti ada keterangannya di sini, saya hanya dapat nilai 2,31 dari 100. Ini salah. Kemudian ini juga salah. Ini benar. Dan seterusnya. Masing-masing ini karena tidak dijawab. Oke, kalau sudah selesai preview, kita bisa kembali ke kuis. Nanti kita bisa memantau, hasil saya cuma 2,31. Nanti kita bisa memantau hasil dari ujian tersebut di result. Di sini karena ini belum mulai, maka tidak ada hasilnya, tapi saya akan perlihatkan bagaimana ujian yang sudah berlangsung dan hasilnya. Sini saya mau perlihatkan hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil ujian. Hasil ujian ini bisa kita download, kemudian kita olah. Ini
Oh sorry, ini ujiannya belum ada isinya, sorry. Oh, mahasiswanya tidak ujian di web yang ini, mohon maaf. Ini karena banyak sekali course-nya dan harus pindah-pindah. Saya perlihatkan contoh yang sudah berjalan UAS. Misalnya ini UAS 2018-2019, hasilnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasil ujian mahasiswa. Hasil ini bisa kita download dan kita olah ke Excel. Di sini terlihat rataan keseluruhan mahasiswa adalah 67,75 dari 102 mahasiswa. Untuk tiap-tiap soal ini juga kita bisa tahu, misalnya ini harusnya 1,2 tapi hanya 0,26, artinya 80% mahasiswa tidak benar. Kalau di sini hampir seluruhnya benar, ini hampir 90% benar, seperti ini. Kita bisa memantau di bagian mana mahasiswa itu mengalami kesulitan, misalnya yang nilainya rendah. Di sini misalnya dari 102 mahasiswa harusnya kalau benar dia dapat 1,2 tapi rataan kelas hanya 0,5, artinya hanya 40% mahasiswa yang benar. Demikian selanjutnya. Nah, untuk soal esai kita bisa koreksi secara manual, misalnya seperti soal ini. Ini adalah soalnya. Seperti ini. Kita bisa beri nilai kalau jawabannya mahasiswa itu benar atau salah. Jadi kalau misalnya di sini dari 4, misalnya kita beri nilai berapa? Misalnya 0,8 dari 1. Jadi dia kalau harusnya nilainya 1, maka mahasiswa tersebut hanya mendapat nilai 0,8. Jika sudah, kita close window. Nah, secara grafik sebaran nilai mahasiswa seperti ini cukup normal, tetapi ada sedikit skew ke kiri, artinya banyak mahasiswa yang rendah. Demikian Bapak Ibu, jika sudah selesai kita bisa download. Tadi jika seandainya misalnya dalam ujian itu kita melakukan kesalahan di dalam memberikan kunci jawaban, terlihat dari nilai mahasiswa capaiannya yang sangat kecil. Misalnya tadi pada soal nomor 1 ini, misalnya dari 1,2 hanya 20% yang benar. Kita bisa cek apakah soal ini yang salah atau gimana. BCS yang terlalu rendah dapat ditingkatkan pada fase kering. Nah, ini memang jawabannya sudah salah karena mahasiswa berarti tidak memahami. Ini perlu kita tekankan kembali nanti jika ada kesempatan untuk misalnya mengajarkan lebih lanjut. Berarti pemahaman mahasiswa di sini memang banyak yang salah. Jika sudah, kalau seandainya kita perbaiki dari benar menjadi salah, misalnya kita bisa regrade, diklik, nanti akan ke regrade semuanya, tunggu selesai. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa download hasilnya dalam bentuk Excel, nanti kita bisa serahkan ke departemen seperti ini. Di sini ada datanya semuanya, kapan anak itu mulai, kapan dia selesai, berapa lama dia mengerjakan, bagaimana nilainya untuk nomor 1 dan seterusnya sampai nomor terakhir.
Demikian Bapak Ibu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.